Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Berkah dalam. Kembali perumpamaan kerajaan Allah dihadirkan kepada kita agar kita diingatkan kembali bahwa kita ini adalah tanah yang ditaburi benih-benih kasih kebaikan Tuhan. Semoga kita menjadi tanah yang subur, yang menghasilkan buah dan membawa kebaikan bagi kehidupan. Kita siapkan hati kita agar siap menerima kehadiran Tuhan, mendengar, mengerti, dan dimampukan untuk melaksanakannya dalam hidup kita. Kita sadari segala dosa dan kelalaian kita, dan kita akan mohon rahmat pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat, Kau serahkan hidupmu supaya kami dapat hidup. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam Ekaristi pagi hari ini kita berdoa menyerahkan kembali Bapak Mintarja ke dalam pangkuan kasih Bapa. Kita juga berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan keteguhan iman. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebenaran, sabdamu jujur dan benar untuk selamanya. Semoga Kau tanam dalam-dalam di hati kami, agar kami semakin yakin bahwa Engkau beserta kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda, "Bertobatlah, hai anak-anak yang murtad, sebab Akulah Tuanmu. Aku akan mengambil kalian, seorang dari setiap kota, dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kalian ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kalian dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kalian bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah sabda Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan di Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan.
Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Jaga kita seperti. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan menghimpunnya kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang muda dan orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi diperdengarkan kepada kita bacaan Injil perumpamaan tentang penabur ini. Dan sekali lagi kita diingatkan untuk sungguh menjadi tanah yang baik, tanah yang subur. Kita berupaya agar diri kita sungguh setia mendengarkan sabda Tuhan, berusaha mengerti. Tentu upaya untuk mengerti ini bisa direnungkan sendiri dalam bimbingan Roh Kudus, bisa juga membaca referensi atau
atau bacaan yang membantu kita memahami sabda Tuhan, atau dalam sharing kitab suci, bisa juga dengan ikut kursus atau belajar yang lebih resmi, formal. Tapi tentu itu tidak cukup, karena tanah itu baru menjadi media atau lahan yang subur dan akhirnya bisa membuahkan tanaman yang tadi berbuah 100 atau 60 atau 30 ganda. Kalau kita mau wujudkan atau melaksanakan sabda Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita sungguh mampu dalam bimbingan Tuhan sendiri untuk menjadi tanah yang baik, hari demi hari mendengarkan, memahami, dan melaksanakan sabda Tuhan itu lewat sikap dan tindakan kita. Semoga Tuhan memampukan kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami persembahkan ini. Ini hasil bumi dan dari pokok anggur yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudaraku yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, semoga kami Kau berkati dengan buah tanaman gandum dan anggur. Semoga kami Kau berkati dengan Roh Yesus Putra-Mu yang berada di tengah-tengah kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Diberkatilah yang datang
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Bapak Mintarja yang kini hari ini kau panggil ke hadiratmu. Ketika dibaptis saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus, ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun bisa menjadi tanah yang subur, agar kerajaan-Mu bertumbuh, berkembang dan berbuah bagi kehidupan kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Damai Tuhan bersamamu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Kristus, Dia roti yang turun dari surga, yang memberikan kehidupan kekal bagi kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebenaran, kami bersyukur atas sabda yang telah Kau sampaikan kepada kami melalui Yesus saudara kami sebapa. Semoga sabda itu menghasilkan buah melimpah dan membuat gembira semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Hari-hari ini mungkin yang lebih cocok perumpamaan untuk kita adalah perumpamaan tentang bangunan itu yang diletakkan di atas batu dasar yang kokoh kemarin. Semoga hidup kita juga punya dasar iman yang kokoh yang sudah ditanam oleh para pendahulu kita dan terutama oleh Yesus sendiri, sehingga kita punya pijakan yang kuat untuk nanti terjadi bangunan yang kokoh dan akhirnya bisa menjadi berkat, digunakan untuk menjadi sarana yang menyalurkan kasih kebaikan Tuhan. Maka mari kita mohon berkat Tuhan agar benih sabda Tuhan itu sungguh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah.
Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudaraku senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pergilah kita diutus. Amin.